Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Nuri Nurul Hodiah. Pada video keempat kali ini, saya akan meneruskan video-video sebelumnya, yaitu membuat laporan keuangan pada aplikasi Microsoft Access. Untuk video yang keempat ini, saya akan membuat laporan kertas kerja atau worksheet ya. Untuk itu, langsung saja kita mulai videonya, langsung saja kita mulai pengerjaan ya. Yang pertama, kita buka dulu data yang telah kita punya, yang sebelumnya telah kita buat. Kemudian kita masuk ke tampilan tab Create di atas ini, pojok atas ya. Kemudian kita pilih yang Query Design. Query Design ya. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih tabel 3 akun, 2 kali diklik, kemudian kode akun, dan kemudian tabel transaksi. Kemudian kita pindah-pindahkannya ada misalnya ke bawah ini. Yang pertama kita pilih tipe akun, yang kedua nomor akun, kemudian saldo debit, saldo kredit, dan debit, kemudian kredit. Kemudian kita perbaiki dulu relationship-nya, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih opsi yang kedua ya, dan klik OK. Kemudian kita pilih yang total. Kemudian di file yang debit dan kredit, kita ganti yang grup by-nya ya, menjadi sum dua-duanya. Kita ganti menjadi sum. Untuk yang kredit juga sama ya, grup by-nya kita ganti menjadi sum. Setelah itu kita lihat tampilannya dengan cara mengetik run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita lihat dulu sampai ke bawah. Seperti ini, kita rapihkan sedikit ya. Setelah itu, agar kita lihat dulu ke bawah ya, apakah totalnya sudah ada, apa belum. Karena totalnya di sini belum ada, kita klik yang total ya, di pojok sini. Kemudian setelah itu, di bagian bawah sini, kita ganti ya, menjadi sum semuanya. Agar bisa muncul nominal-nominalnya. Dan juga kita bisa melihat apakah ini semuanya sudah balance, apakah belum ya. Nah, setelah diklik sum semua, pasti akan keluar nominalnya dan ini semuanya sudah balance, berarti sudah benar ya. Nah, setelah terlihat bagaimana jumlahnya, karena di kertas kerja itu seperti yang kita ketahui ya, ada yang namanya NSSD debit dan NSSD kredit. Untuk itu kita akan bikin ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke tampilan yang tadi ya. Kemudian di bagian sini, di samping kredit, kita tambahkan dengan kolom NSSD debit. Debit, kemudian kita klik yang atas ini, boulder. Setelah itu kita akan memasukkan rumus ya, agar nanti bisa dihitung NSSD debitnya.
Nah, jadi untuk rumusnya sendiri itu adalah NSSD debit sama dengan saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit kemudian dikurangi sum of kredit ya. Setelah itu kita klik OK di sini dan kita ganti ya. Setelah muncul di sini SSD debit, kemudian grup by-nya kita ganti menjadi expression. Kemudian kita lihat tampilannya pada run ya. Nah, jadi di bawah sini otomatis sudah muncul ya yang kolom NSSD-nya bisa dilihat tuh. Seperti ini. Untuk bagian bawahnya kita ganti menjadi sum ya. Setelah Setelah kita ketahui hasilnya seperti ini, kemudian kita balik lagi ke tampilan listen view yang tadi ya. Kita sekarang akan menambahkan rumus yang baru karena untuk bisa menjumlahkan nol yang tadi ada di kertas kerjanya ya. Nah, kita masuk lagi ke tampilan ini, boulder ya. Kita klik dulu yang NSD-nya. Kita masuk boulder. Nah, kita akan memasukkan rumus yang baru di sini ya. Jadi untuk rules seperti ini ya, untuk logikanya tersendiri, jika saldo debit dikurangi saldo kredit kemudian ditambah dengan sum debit dan sum of kredit kurang dari nol, maka nilainya akan nol. Sedangkan jika saldo debit dikurang saldo kredit ditambah sum of debit dan sum of kredit lebih dari nol, maka nilainya akan muncul ya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan melihat tampilannya ya. Kita ketikkan di sini. Nah, setelah kita klik run tadi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Untuk jadi yang nilai-nilai yang minusnya, maka akan berganti menjadi 0. Tuh, seperti ini. Untuk itu, setelahnya kita masuk lagi ke tampilan mode design view ya. Nah, ketampilan yang tadi, di sini kita akan mengganti rumus yang tadi kita buat ya. Bisa diklik 2 kali, kemudian kita masuk ke builder ya. Kita masukkan rumus yang baru. Baik ya, teman-teman semuanya, untuk rumusnya seperti ini, bisa teman-teman samakan saja dengan rumus yang telah saya buat. Nah, kemudian kita di sini itu klik OK ya, klik OK. Kemudian kita masuk ke bentar. Kemudian kita di sini pilih yang tampilan property sheet ya. Untuk formatnya kita ganti dulu di sini menjadi currency. Setelah itu kita tutup kembali, kita lihat tampilannya di moderan ya. Kita klik. Nah, setelah kita klik run tadi, maka tampilannya akan seperti ini dan kita bisa lihat di NNSD debitnya ini sudah terjumlah ya. Seperti ini.
Kemudian kita masuk lagi ke mode desain view. Sekarang kita akan membuat NSSD kredit. Kita copy saja yang bagian NSD debit ini. Kita copy dulu, kemudian kita tempel di sini. Kemudian kita masuk ke mode builder. Kita ganti di sini yang asalnya debit menjadi kredit dan asalnya kredit menjadi debit. Setelah kita masukkan kembali rumus yang baru, kemudian kita klik OK. Dan untuk property sheet-nya di bagian format kita rubah menjadi currency. Dan di bagian group by-nya, di bawah NNSD kredit kita ganti menjadi expression. Setelah itu kita lihat tampilannya di moderat. Oke, nah, kita lihat di sini. Kan ada ya, tapi kan terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketahui jumlahnya, kita simpan saja ya. Kita simpan. Setelah itu kita simpan dengan nama query kertas kerja 1. Kita klik OK saja. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan membuat tabel baru. Kita klik yang tab create. Setelah itu kita klik yang ini query design. Kita akan membuat laporan laba rugi. Setelah itu kita klik dulu ya teman-teman yang property sheet-nya untuk formatnya menjadi currency. Nah, kemudian kita juga bikin yang kreditnya kita eh, paste saja yang di debit ini. Kemudian di sini kita klik yang builder, kita tempelkan. Kita copy dulu semuanya. Kemudian kita tempelkan di sini, kita masuk ke builder dulu. Kita tempelkan, kita ganti yang asalnya debit menjadi kredit ya. Kredit, ini juga sama yang asalnya debit menjadi kredit.
Kemudian ini yang asalnya kurang dari menjadi, yang asalnya lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian kita klik OK. Untuk formatnya kita ganti juga menjadi currency. Setelah itu kita klik mode run ya. Nah, maka akan seperti ini ya. Akan seperti ini untuk tampilannya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita save saja yang kertas kerjanya ya. Kita namai kertas 2. Kertas kerja 2. Kita klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat kembali tabel ya. Kita klik yang atas kerja 2, kita klik tombol create. Kemudian kita klik yang query design. Kita klik create, terus kita klik yang report. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mencari jumlahnya, kita klik yang di sini. Kita jumlahkan dulu semuanya ya. Setelah itu kita klik yang add a sort. Di sini kita klik ya. Nah, setelah semua totalnya kita ketahui, kemudian kita masuk ke design view. Kita masuk ke design view ya. Nah, maka akan ada tabel seperti ini. Kemudian ini semua kita akan rapih-rapihkan ya. Nah, setelah seperti ini, setelah kita masukkan rumusnya dan kita rapihkan, kita masuk ke design view. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini berarti semua kertas kerjanya sudah selesai ya. Nah, untuk bagian ini kita tinggal di blok saja di tampilan desain view-nya agar terlihat. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kita kembali lagi di video yang kelima. Terima kasih.